warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ya wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil alamin wa pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pada hari ini khususnya memberikan kita semua kesehatan dan bisa berkumpul bersama teman bersama di SD Salawat serta salam yang dilimpahkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati dan mungkin itu dari Pak Hadir karena beliau kemarin sakit dan kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita di SD 1. Dewan Guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayang dan Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pada tanggal 13 kita masih bisa melaksanakan upacara kenaikan bendera yang rutin kita laksanakan. Dan Bapak mohon perhatiannya karena kita ketahui kita rutin, kita sering, kita biasa melaksanakan upacara, tetapi kita belum terbiasa. Kenapa? Karena di dalam upacara kenaikan bendera itu kita harus melaksanakan dengan berhikmat. Tapi Bapak masih lihat, baik itu anak-anak kelas bawah maupun kelas atas, sikap sempurnanya itu belum nampak, belum terlihat. Bagaimana sih sikap sempurna? Karena kita melaksanakan upacara kenaikan bendera itu tidak lama, hanya sekitar setengah jam mungkin paling lama. Ya. Hei, kelas 4, 5, 6. Hei, halo. Latif. Coba dia nih kalian. Tidak ada yang menengok ke kiri dan ke kanan. Ya. Semua berhadapan ke depan. Ya. Biarkan teman kalian yang dipikir jangan dilihat, jangan diperhatikan, karena belum tentu teman kalian juga memperhatikan kalian. Kelas 1, kelas 2, ya. Jadi yang laki-lakinya setiap melaksanakan upacara itu selalu goyang-goyang, selalu berisik, selalu ngobrol. Dan tolong untuk minggu depannya mungkin kita bisa memaklumi untuk kelas bawah, kelas 1, kelas 2 karena mereka mungkin masih kecil, masih belum ngerti, masih mencoba memahami mungkin. Tapi kalian untuk kelas atas 4, 5, 6 seharusnya kalian sudah ngerti, sudah paham, sudah bisa membedakan apa yang harus kalian lakukan. Ya, kan kalian diajarkan di pramuka juga itu sikap sempurna itu seperti apa. Waktu keadaan siap itu bagaimana, waktu keadaan istirahat itu kita harus bagaimana. Abang, mau mendengarkan enggak? Mau melaksanakan upacara enggak? Kalau tidak mau melaksanakan upacara, oke, tiap hari Senin kita nggak usah upacara, ya. Karena Bapak lihat setiap hari Senin itu kalian atau tidak mau mengerti, tidak mau paham, atau tidak mau melaksanakan Bapak nggak ngerti. Tolong pahami itu. Mulutnya jangan digunakan dulu pada saat upacara, dilepas. Hari gaya dan berteman, panggilan alam, ngobrol, jangan digunakan dulu saya. Kita harus saling menghargai. Kalian juga mungkin ingin dihargai, kalian datang ke sekolah untuk belajar. Tolong hargai kami di sini. Ya, coba kita renungkan sejenak. Kalian memakai seragam merah dan putih, datang ke sekolah khususnya ke SD Negeri Cimahi. Coba kalian renungkan, coba kalian berharap, kalian resapi dalam hati mau apa sih kalian datang ke sini?
Apakah kalian hanya mau dapat uang jajan? Apakah kalian takut dimarahin orang tua? Hah? Apa hanya menunaikan kewajiban sebagai anak untuk bersekolah? Kalian harus tahu itu. Coba tanamkan dalam hati. Kalian datang ke sini itu yaitu untuk membentuk karakter kalian. Ya, karena bapak ibu kalian beda, dari keluarga yang beda, pasti punya karakter yang berbeda. Tapi kami di sini tidak memandang itu. Mau kalian anak siapa, hei. Kalian di mata kami sama semua. Kalian di sini untuk mendapatkan pelajaran dan belajar. Kami tahu mungkin kalian lelah dengan kewajiban kalian di sini. Tapi itu tuntutan apa? Untuk menyongsong masa depan kalian. Kalau tidak dibentuk mulai dari sekarang, mau apa lagi? Bandingkan hari itu saja. Karakter itu dibentuk oleh kalian sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Itu tergantung pada diri kalian sendiri. Kalian sama diciptakan kaki dua, mata dua, tangan dua oleh Sang Pencipta. Tidak ada yang dibedakan. Mungkin ada pun yang ada kekurangan, tapi itu bukan halangan untuk kalian menuntut ilmu. Tapi itu tergantung kalian sendiri. Mau ditulis cerita apa di dalam buku kalian? Ya, tolong dengarkan, tolong asapi. Karena kalian punya tanggung jawab yang besar di dalam bunda kalian. Apa? Bahagiakan kedua orang tua kalian. Karena kalian mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, bahagiakan dulu orang tua kalian. Yang membiayai kalian, yang memperjuangkan kalian dari mulai kandungan sampai sekarang. Apa kalian tidak bisa membayarkan? Ya, di kelas atas tolong pahami, karena kalian sudah tahu, sudah mengerti. Jangan kalian melihat dari kelas bawah, kelas 1 yang goyang-goyang, yang ngobrol. Mereka masih kecil, makan aja masih disuapin. Kalian kan tidak. Jadi kalian kalau harus menjadi contoh yang baik, ya. Karena pembentukan karakter itu tidak mudah. Kami di sini hanya bisa mendorong, hanya bisa mengarahkan, hanya bisa menunjukkan ini loh sikap yang baik. Tapi siapa yang melaksanakan? Kalian. Ya, siapa yang bisa merubah? Kalian. Ya, karena selalu ada belajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ketika mereka di kelas 6 itu masih ada yang bisa membaca, masih ada yang belum bisa hitung. Kenapa? Karena kalian tidak mau menuliskan kisah yang baik di dalam buku kalian. Karena kalian itu pada dasarnya seperti putih yang belum ada tulisan. Coba tulisan yang baik-baik agar karakter kalian berubah menjadi baik. Apakah kalian tidak mempunyai cita-cita membahagiakan orang tua kalian? Kalian beban sekarang itu uang dari orang tua, jajan dari orang tua, baju pun dibelikan orang tua. Apakah kalian tidak mempunyai keinginan untuk kedua orang tua kalian, untuk orang yang sudah berjasa di dalam kehidupan kalian? Ya, kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 kalian sudah ngerti, sudah paham, ya, berikan contoh yang baik. Dan yang terakhir mungkin khusus untuk kelas 6, karena bukan kami mendoakan, bukan kami mendoakan yang jelek untuk kalian, tapi tolong ini di bulan Maret, April ini udah menginjak bulan April.
sebentar lagi Mei, ya. Kalian itu sudah sebentar lagi akan menghadapi tahapan-tahapan yang harus kalian laksanakan, mulai dari TKA sebentar lagi di tanggal 20. Ya. Mungkin sesudah TKA kalian akan menyambung dengan ujian praktek yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian lakukan. Mulai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, IPAS, agama, bahasa Inggris, PJOK, dan yang lain-lain. Ayo siapkan dari sekarang. Kami bukan mendoakan, tapi tolong mulai hari ini tinggalkan dulu sepeda listriknya, tinggalkan dulu sepedanya. Pulang sekolah, pulang ke rumah, diam, belajar. Karena bukan kami mendoakan, takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya kalau menjelang lebaran, biasanya menjelang ujian, itu kalau kalian nakal-nakal, takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Seperti tahun-tahun kemarin kan, udah bawa jangan motoran dulu, mau ujian, akhirnya tabrakan di Cianjur, giginya sampai patah. Nah seperti itu, biasanya itu hal-hal yang tidak kita prediksi. Oleh karena itu tolong sepeda listriknya disimpan dulu, sepedanya disimpan dulu. Kalian dari sekolah pulang ke rumah, diam, istirahat, pulang berangkat lagi sekolah diniyah, beres sekolah diniyah, pulang lagi ke rumah, istirahat, sholat, makan, malamnya tidur. Karena di pemerintah juga sudah menganjurkan mulai dari bangun sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Tidak ada bersepeda ya, tidak ada memakai sepeda listrik. Kenapa? Untuk membentuk anak-anak bangsa. Kalian yang penerus bangsa, yang akan meneruskan itu kalian. Tapi tidak akan selamanya di sini. Bapak Camat tidak akan selamanya di sana. Pak Anies juga tidak akan selamanya di sana. Bahkan Presiden juga tidak akan selamanya di sana. Kalianlah generasi umat, generasi bangsa yang akan meneruskan. Oleh karena itu, tolonglah mulai hari ini bentuklah karakter kalian dengan yang baik-baik. Dan belajarlah menghadapi masalah itu sendiri tanpa melibatkan orang tua. Ketika ada masalah di sekolah, kami orang tua kalian, curhatlah pada kami. Jangan dibawa ke rumah kecuali kalau kejadiannya di luar sekolah. Kalian boleh melapor ke orang tua kalian. Tetapi kalau kejadian di sekolah, tolong kamilah orang tua kalian. Dapat dipahami? Dapat dimengerti? Bisa dilaksanakan? Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa Mas sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian anak-anakku, dan kalian mudah-mudahan menjadi anak yang lebih soleh, lebih baik, lebih berkarakter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.